Assalamualaikum. Angka kenaikan sebesar 12% memang terdengar menenangkan bagi banyak pihak. Bagi para pensiunan aparatur negara, angka tersebut langsung memunculkan harapan baru akan penghasilan yang lebih layak di masa purna bakti. Namun, di balik angka yang terlihat sederhana itu, terdapat satu pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara terbuka. Apakah kenaikan ini benar-benar aman bagi seluruh pensiunan? Apakah seluruh hak akan diterima secara utuh tanpa kendala, atau justru ada ketentuan administratif yang berpotensi membuat sebagian orang tertinggal tanpa disadari? Banyak purna bakti beranggapan bahwa begitu kebijakan diumumkan, maka seluruh proses akan berjalan otomatis. Padahal dalam praktiknya, setiap kebijakan nasional selalu disertai mekanisme, tahapan, serta syarat administratif yang tidak boleh diabaikan. Kenaikan pensiun bukan hanya soal persentase, tetapi juga soal ketepatan data, kesesuaian dokumen, dan sinkronisasi sistem yang digunakan oleh negara. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, penghasilan bulanan bukan sekedar nominal yang tercatat di buku rekening. Di sanalah bergantung biaya hidup sehari-hari, kebutuhan kesehatan, hingga rasa aman di hari tua. Maka ketika pemerintah mengumumkan penyesuaian pensiun, wajar jika harapan meningkat dengan cepat. Namun, bersamaan dengan harapan itu, muncul pula kekhawatiran yang tidak bisa dianggap berlebihan. Bagaimana jika data kepesertaan belum sepenuhnya diperbarui? Bagaimana jika ada perbedaan informasi antara instansi dan lembaga penyalur? Bagaimana jika rapel yang dijanjikan ternyata tidak serta-merta cair secara otomatis? Semua pertanyaan ini bukan bentuk kecurigaan, melainkan refleksi dari pengalaman masa lalu yang kerap menyisakan persoalan teknis di lapangan. Pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa ketepatan dan validitas data menjadi faktor kunci dalam penyaluran hak pensiun. Artinya, meskipun kebijakan telah ditetapkan di tingkat nasional, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan administrasi dan kesesuaian data setiap individu. Disinilah letak risiko yang sering tidak disadari oleh sebagian pensiunan. Lebih jauh lagi, penyesuaian pensiun ini bukan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kata lain, kebijakan ini terikat pada aturan, jadwal, serta mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Tidak semua informasi yang beredar di luar dapat dijadikan pegangan. Tidak semua kabar yang terdengar meyakinkan benar-benar sesuai dengan ketentuan negara. Karena itu, memahami kebijakan secara utuh menjadi hal yang sangat penting. Apa yang sudah diputuskan secara resmi, apa yang telah ditetapkan melalui regulasi, dan apa yang masih berada dalam proses administratif harus dibedakan dengan jelas. Dokumen negara menggunakan bahasa hukum yang tegas, tetapi seringkali tidak dibaca secara menyeluruh oleh masyarakat. Disinilah potensi kesalahpahaman muncul. Laporan ini disusun untuk menjelaskan seluruh dasar kebijakan tersebut secara perlahan, tenang, dan berdasarkan ketetapan resmi negara. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang disembunyikan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh agar para pensiunan dapat bersikap waspada tanpa rasa cemas dan berharap tanpa kehilangan kewaspadaan. Pemirsa yang kami hormati, khususnya para purna bakti aparatur sipil negara, para senior dari keluarga besar TNI dan Polri, serta seluruh pensiunan di berbagai daerah Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah secara terbuka telah menyampaikan arah kebijakan besar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparatur negara, termasuk mereka yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Kebijakan ini bukanlah keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari transformasi menyeluruh dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui perhitungan fiskal yang matang dengan mempertimbangkan keberlanjutan keuangan negara di masa depan. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menjelaskan bahwa penyesuaian penghasilan baik bagi ASN, aktif maupun pensiunan dirancang dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya kenaikan gaji dan pensiun cenderung berada pada kisaran terbatas, maka dalam kebijakan terbaru ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pensiunan. Untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri,
Pemerintah menetapkan penyesuaian sebesar 12%. Angka ini tidak ditentukan secara sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan kondisi para purna bakti yang tidak lagi menerima tunjangan kinerja sebagaimana ASN aktif. Setelah memasuki masa pensiun, sumber penghasilan menjadi lebih terbatas. Sementara kebutuhan hidup terutama di bidang kesehatan justru cenderung meningkat. Oleh karena itu, penyesuaian pensiun dibuat lebih tinggi sebagai bentuk keadilan dan penghargaan negara. Atas jasa pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun, pemerintah menegaskan bahwa para pensiunan tetap merupakan bagian dari tanggung jawab negara meskipun sudah tidak lagi aktif dalam birokrasi. Tentu saja kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap belanja negara. Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa kenaikan gaji dan pensiun akan meningkatkan beban anggaran. Namun ditegaskan pula bahwa langkah ini telah diselaraskan dengan kemampuan fiskal nasional dan disusun sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekadar kumpulan angka. APBN mencerminkan arah keberpihakan dan nilai yang dipegang oleh negara. Di tengah dinamika global, Indonesia memilih untuk menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama. Pendekatan ini terlihat jelas dalam alokasi anggaran yang terus diperkuat untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika manusia sebagai pelaku utama pembangunan mendapatkan perhatian yang layak sejak dini hingga masa tua. Kebijakan penyesuaian pensiun ini menjadi salah satu bukti bahwa negara berupaya hadir dalam seluruh fase kehidupan warganya. Tidak hanya seseorang berada di usia produktif, tetapi juga ketika memasuki masa purna bakti. Prinsip inilah yang menjadi dasar utama dari kebijakan yang kini tengah dijalankan. Dalam kerangka besar kebijakan nasional, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Anggaran tersebut menjadi landasan bagi berbagai program strategis yang saling terhubung, mulai dari peningkatan kesejahteraan pendidik hingga perbaikan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah tanah air. Dalam pidato kenegaraan yang menjadi rujukan kebijakan ini, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa guru merupakan kunci kebangkitan bangsa. Tidak ada negara yang dapat maju tanpa pendidikan yang kuat, dan tidak ada pendidikan yang berkualitas tanpa guru yang sejahtera. Pernyataan ini menjadi dasar bagi langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan para pendidik. Guru ASN memperoleh tambahan kesejahteraan setara dengan 1 kali gaji pokok. Sementara itu, guru non-ASN mendapatkan peningkatan nilai tunjangan profesi menjadi 2 juta per bulan. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan rasa keadilan di antara seluruh tenaga pendidik baik yang berstatus pegawai negeri maupun non-pegawai negeri. Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik terus meningkat secara signifikan. Lebih dari 900.000 guru telah tersertifikasi mencerminkan keseriusan negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Anggaran kesejahteraan guru pun meningkat secara nyata sebagai bukti komitmen tersebut. Selain peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga menjalankan program pendidikan profesi guru bagi ratusan ribu tenaga pendidik yang telah memenuhi kualifikasi akademik. Program ini bertujuan memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan secara bertahap. Langkah ini diambil agar tidak ada pendidik yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses pendidikan di masa lalu. Pemerintah menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Kebijakan di sektor pendidikan ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah meyakini bahwa investasi di bidang pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan daya saing bangsa. Dengan memperkuat sektor pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan pendidik, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Prinsip yang sama juga diterapkan dalam kebijakan kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan sebagai bagian dari siklus kehidupan yang saling terhubung. Terkait pelaksanaan penyesuaian pensiun dan pembayaran rapel, pemerintah telah menetapkan mekanisme administratif yang mengacu pada ketetapan nasional. Tanggal 30 Januari 2026 ditetapkan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Seluruh instansi pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan tersebut guna menghindari perbedaan interpretasi maupun keterlambatan administratif. Pemerintah menegaskan bahwa para pensiunan tidak perlu melakukan pengurusan tambahan di luar prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh proses dilakukan secara terpusat melalui lembaga yang berwenang dengan basis data nasional. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan penyaluran hak berjalan secara tepat sasaran. Namun demikian, pemerintah juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa data kepesertaan tetap valid dan mutakhir. Ketidaksesuaian data, perubahan status keluarga, atau perbedaan informasi administrasi dapat berpotensi menghambat proses penyaluran. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap data pribadi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Dalam praktiknya, banyak kendala administratif yang muncul bukan karena kebijakan yang bermasalah, melainkan karena ketidaksesuaian data di tingkat individu. Pemerintah mendorong para pensiunan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang tercatat telah sesuai dengan kondisi terkini, meskipun tidak diperlukan pengajuan ulang secara manual. Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara secara menyeluruh. Penutupan kebocoran anggaran, pemberantasan praktik korupsi, penyelundupan, serta manipulasi keuangan disebut sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah ini diambil agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga melaksanakan berbagai program sosial yang berfokus pada pembangunan manusia sejak usia dini. Penyediaan gizi yang memadai bagi anak-anak dan ibu hamil menjadi salah satu program utama. Pemerintah meyakini bahwa kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh intervensi yang dilakukan sejak awal kehidupan. Sekolah diposisikan sebagai pusat pembangunan nasional. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk rehabilitasi dan renovasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Dana tersebut disalurkan langsung ke sekolah dengan mekanisme swakelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Semua langkah tersebut saling terhubung dalam satu visi besar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada bagian akhir pernyataannya, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pesan khusus kepada para guru, aparatur negara, dan seluruh pensiunan. Pemerintah memohon kesabaran, ketabahan, serta kepercayaan dari seluruh elemen bangsa dalam menjalani proses transformasi yang sedang berlangsung. Seluruh kebijakan termasuk penyesuaian gaji dan pensiun merupakan bagian dari proses panjang menuju pemerintahan yang bersih, berani, dan sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang diambil secara gegabah atau tanpa pertimbangan jangka panjang. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, negara menegaskan bahwa jasa pengabdian yang telah diberikan tidak pernah dilupakan. Setiap kebijakan disusun dengan kesadaran bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pendahulunya, menghargai pengabdian para seniornya, dan menjaga martabat mereka hingga masa purna bakti. Negara hadir bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam komitmen nyata untuk memastikan bahwa para purna bakti dapat menjalani hari tua dengan tenang dan bermartabat. Kehadiran negara tidak berhenti ketika seseorang melepas seragam atau jabatan, melainkan justru diuji pada masa-masa setelahnya. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk penyampaian informasi resmi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketenangan bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Dengan memahami kebijakan secara utuh, diharapkan tidak ada ruang bagi kesalahpahaman maupun kekhawatiran yang tidak perlu. Negara bekerja, negara hadir, dan negara berkomitmen untuk terus melangkah maju bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang telah menyelesaikan tugas pengabdiannya dengan penuh dedikasi. Assalamualaikum.